Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, jikalau kalian ingin keluar rumah tetap terapkan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Ibu beri waktu sekitar 3 detik untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Mata pelajaran PKN tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong disimak dengan baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui tanya jawab menggunakan media guru, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Melalui tanya jawab dan menggunakan media guru, siswa mampu menerapkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui penguatan dan media yang dibawa guru, siswa mampu mencontohkan nilai-nilai Pancasila di tempat tinggal masing-masing. Melalui penguatan dan media dari guru, siswa mampu menjelaskan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang pagi tadi tidak mengerjakan sholat subuh? Siapa? Ayo, jujur ya. Nah, anak-anak ibu, sholat subuh itu adalah salah satu kewajiban untuk umat agama Islam, yang mana ada 5 kewajiban tiap seharinya: sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, jadi anak-anak ibu harap untuk anak-anak ibu yang beragama Islam untuk mengerjakan 5 kewajibannya dalam satu hari, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, oke, anak-anak ibu, sekarang ibu ingin bertanya lagi, ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Iya, betul sekali. Kita sebutkan bersama-sama ya, yaitu Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Berarti ada 6, yang mana dulunya hanya ada 5 agama yang diakui di Indonesia, dan sekarang sudah ada tambahannya yaitu Konghucu, jadi menjadi 6. Nah, jadi anak-anak ibu, walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap satu jua. Nah, sekarang lihat di video ibu. Di sana ada anak laki-laki yang bernama Sandi dan Rizal, yang mana Sandi ini beragama Kristen dan Rizal beragama Islam. Apakah kalian melihat mereka berkelahi, anak-anak? Tidak kan? Iya, mereka walaupun berbeda agama, tapi mereka tetap bersahabat, tetap berteman, tidak saling ejek, tidak saling menghina, walaupun berbeda agama. Karena apa? Karena mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi, apakah kalian tahu nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Oke, sebelum menjawab itu, kita baca dulu teks di berikut ini. Silahkan disimak dengan baik, dan kalian juga bisa mendengarkan dari teks yang ibu bacakan ini. Dan tolong diperhatikan juga di buku kalian masing-masing. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya.
Namun berbeda ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik dalam kehidupan beragama. Trik kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun trik kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ibu harap kalian paham ya setelah membaca teks dan menyimak pembacaan teks dari Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menentukan ide pokok di setiap paragraf yang sudah kalian baca tadi. Misalkan di paragraf 1, ide pokoknya yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi bersama. Nah, jadi anak-anak Ibu, kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian masing-masing. Nanti dikirim ke WA Ibu. Oke. Selanjutnya yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, kita lanjutkan pertanyaan Ibu yang sebelumnya. Nilai luhur apa yang terkandung dalam sila pertama? Kalian tahu anak-anak? Iya, sila pertama itu mengandung nilai luhur bahwa kita semua bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksa agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Yang mana sila 1 ini kalian juga pasti tahu bunyinya apa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana pada sila ini mengandung nilai luhur yang sudah Ibu bacakan tadi, yaitu kita semua bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksa agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain dalam kesusahan. Kalian tahu itu nilai luhur pada Pancasila yang keberapa? Iya, betul sekali, pada sila kedua. Yang mana sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai luhurnya tadi seperti yang sudah Ibu bacakan tadi, seperti berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang lain yang sakit, membantu orang lain dalam kesusahan. Nah, setelah
penjelasan dari Ibu tadi mengenai nilai luhur pada sila pertama dan sila kedua, Ibu minta kepada kalian untuk memberikan contoh nilai luhur yang terkandung pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Silahkan tulis di buku kalian masing-masing. Nanti biar Ibu lihat setelah kalian mengirimkannya lewat WA ya. Nanti digabung aja sama soal yang sebelumnya tadi. Nah, jadi anak-anak, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Nah, jadi kalian bisa memperhatikannya ya. Di video Ibu ini ada tabel-tabel tentang contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba kalian lihat. Nah, itu ada lingkungan sekolah, yang mana contohnya nilai Pancasila yang tidak terkandung di dalam Pancasila tersebut. Coba kalian lihat perilakunya yang sangat tidak sesuai. Yang pertama yaitu memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek temannya. Itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, adapun lagi di lingkungan rumah, yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Nah, itu tadi juga merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Ada lagi juga di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Nah, itu tadi adalah perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Ibu harap kalian tidak melakukan perilaku yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua wilayahnya yang sangat luas berupa kepulauan. Yang ketiga yaitu letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku agama, ras dan golongan, beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Nah, jadi kita wajib bangga menjadi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat kaya ya anak-anak Ibu. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah tersebut berupa kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan pulau yang kecil, yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, jadi anak-anak Ibu, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk bekerja sama dengan orang tua kalian dan mintalah pendapat orang tua kalian mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggal kalian. Apakah perilaku mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Silahkan tulis hasilnya di buku tulis kalian masing-masing. Nanti difoto tugas-tugasnya dan dikirim ke WA Ibu, digabung aja sama tugas-tugas yang sebelumnya tadi. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Silahkan pada sila pertama apa saja perilaku yang tidak sesuai, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Silahkan bekerja sama dengan orang tua kalian.
Nah, jadi anak-anak ibu harap kalian bisa memahami atas penjelasan-penjelasan dari ibu tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama dulu ya anak-anak ibu. Nah, adapun kesimpulannya mengenai keberagaman agama yang ada di Indonesia, tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan implementasinya. Nah, selain itu kita juga belajar tentang saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, sekian dari ibu. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.